Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Afika Azian. Saya kelas 5 dari SD Al-Fatimiyah Benowo, Surabaya. Di sini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Saung Galih. Dahulu kala, hiduplah seorang anak lelaki bernama Jakaber. Setiap hari, ia selalu diejek dan dikatakan anak haram oleh teman-temannya karena ia tidak mempunyai ayah. Sampai suatu ketika, ia tak tahan lagi ingin menanyakan suatu hal yang selama ini dia pendam. Ibu, sudah lama ada suatu hal yang ingin aku tanyakan, tetapi selalu kupendam. Kini aku tak tahan lagi, kata Jakaber. Ada apa anakku? Kenapa wajahmu cemberut begitu? Tanya ibu Jakaber yang bernama Dewi Santah. Ibu harus menjelaskan siapa sebenarnya ayahku. Kalau sudah mati, di mana kuburnya? Biar aku mengirim ke adik pusaranya. Dan jika masih hidup, sudilah ibu menunjukkan tempatnya padaku. Ketahuilah anakku, ayahmu adalah seorang adipati di Kadipaten Surabaya. Namanya Adipati Jayangrana. Bila kamu ingin bertemu dengannya, datanglah ke sana. Jakaber berangkat ke Kadipaten. Ketika hendak memasuki pintu gapura Kadipaten, Jakaber dijegat oleh seorang prajurit yang sedang berjaga. Hai anak muda, berhenti kamu! Mau apa kamu berani datang ke Kadipaten ini? Saya ingin bertemu dengan sang adipati. Kamu tidak boleh masuk ke Kadipaten. Kamu harus pergi dari sini sebelum kuusir. Aku tak mau pergi dari sini sebelum bertemu dengan Adipati Surabaya yang bernama Adipati Jayangrana, kata Jakaber. Prajurit penjaga pintu gapura itu jengkel melihat Jakaber yang tak mau pergi dari Kadipaten. Maka dia segera menyerang Jakaber agar Jakaber pergi. Tetapi Jakaber malah melawan dengan berani. Untunglah perkelahian itu diketahui oleh dua orang putra Adipati yang bernama Saurana dan Saungsari. Oleh mereka perkelahian itu dilerai. Maaf, siapakah saudara? Dan ada keperluan apa sampai memaksa masuk ke Kadipaten? Tanya Saungsari. Aku ingin menghadap Adipati. Ada yang ingin kusampaikan kepada beliau, kata Jakaber. Tak ada orang luar yang boleh menemui ayahku. Sekarang kamu pulang saja atau aku yang memaksamu pulang. Aku tetap pada pendirianku, mau menemui Adipati Jayangrana. Melihat kedekatan Jakaber, Saurana dan Saungsari segera mengeroyok Jakaber. Dengan tangkas, Jakaber melayani mereka. Belum lama perkelahian itu berlangsung, Adipati Jayangrana melihatnya dan berkata, Hei, kamu yang bernama Jakaber, yang mau menemuiku, sekarang katakan apa perlumu? Hamba hanya ingin mencari ayah hamba yang bernama Adipati Jayangrana, kata Jakaber. Nanti dulu, siapa nama ibumu dan apa buktinya kalau kamu anakku? Kata Adipati. Hamba adalah putra dari ibu Dewi Santah. Sebagai buktinya, ibu hamba memberi hamba sebuah selendang Cinta Puspita ini. Kalau begitu, kamu memang anakku, kata Adipati Jayangrana dengan rasa haru. Adipati Jayangrana memeluk Jakaber. Kemudian ada pengumuman bahwa akan diadakannya sayembara sodoran. Pemenangnya akan diangkat menjadi adipati di Surabaya. Pada hari sayembara dimulai, Jayangrana dan kedua putranya pergi ke Kartasura. Tanpa sepengetahuan mereka, diam-diam Saung Galih juga mengikutinya. Pada saat sayembara dimulai, keduanya gagal. Pada saat itu, muncullah pemuda yang memacungkan tangan. Ternyata, dia adalah Saung Galih. Ia dengan tepat dapat menjatuhkan umbul-umbul Tunggul Yuda. Dengan kemenangan itu, ia diangkat menjadi adipati di Surabaya. Karena kemenangan itu, kedua saudaranya merasa iri hati. Ia merencanakan hendak mencelakakan Saung Galih dengan cara memberi racun di minumannya pada saat pesta besar-besaran. Diam-diam Adipati Cakraningrat melihat perbuatan itu.
Adipati Cakraningrat berpura-pura menunduk Sawurana yang mengakibatkan terjatuhnya gelas yang berisi racun itu. Dinda Sanunggaling, lihatlah ulah Adipati dari Madura itu. Dia tidak menghormatimu karena minuman yang kusodorkan kepadamu dijatuhkannya. Ini merupakan penghinaan, kata Sawurana. Mengapa Paman Adipati Cakraningrat menghinaku di hadapan para tamu? Apakah Paman menantangku untuk berkelahi? Kata Sawunggaling. Tenang anakku, ketahuilah bahwa minuman yang akan kau minum tadi sebenarnya sudah diberi racun oleh Sawurana. Aku bertindak menyelamatkan nyawamu, kata Adipati Cakraningrat dengan tenang. Sawunggaling merasa menyesal karena menuduh Adipati Cakraningrat yang bukan-bukan. Kepahlawanan dan keberaniannya menjadi kisah legenda yang turun-temurun di Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.